Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita akan belajar konsep tentang kegagalan, di mana kegagalan ini dapat menghambat sikap kita, karena sikap adalah aset yang terbesar dan kegagalan adalah salah satu penghalangnya. Nah, bagaimana kita menyikapi kegagalan? Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah pernyataan dari seorang Perdana Menteri dari Afrika Selatan pada pertengahan abad ke-20 abad ke-20 yang lalu, yaitu bernama Jan Christian Smuts. Dia berkata bahwa seorang tidak dikalahkan oleh lawannya, tetapi oleh dirinya sendiri. Seseorang tidak dikalahkan oleh lawannya, tetapi oleh dirinya sendiri. Jadi sebenarnya musuh terbesar adalah dirinya sendiri, pola pikirnya sendiri di dalam kehidupan ini. Nah, sebenarnya di dunia ini terdiri dari 3 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang mampu atau orang yang mau. Orang yang mau. Sedangkan yang kedua, orang yang tidak mau. Dan orang yang ketiga adalah orang yang tidak bisa. Nah, orang yang mau, dia akan menjadi pribadi yang bisa mencapai segala sesuatu. Sedangkan orang yang tidak mau, dia menolak segala sesuatu. Sedangkan orang yang tidak bisa, dia akan gagal total di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang berkata saya tidak bisa? Nah, ciri orang yang berkata saya tidak bisa itu adalah orang yang mengharapkan kegagalan. Ada pepatah mengatakan, cepat atau lambat orang akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, kalau dia mengharapkan sebuah kegagalan, tentunya kegagalanlah yang dia dapatkan. Ada cerita lucu tentang seorang ibu yang baru pertama kali memasak kalkun pada hari raya Thanksgiving di Amerika. Lalu dia bilang, ibu itu kepada suami dan anaknya, karena ini masakan saya yang pertama, kalau masakannya nggak enak, jangan ngomel, jangan ngomong-ngomong, langsung saja meninggalkan meja makan dan pergi ke restoran terdekat. Ketika dia ke dapur untuk mengambil masakan ayam kalkun, dia lihat ternyata anaknya dan suaminya udah mengenakan jaket dan topi tapi duduk di pinggir meja makan. Ini gambaran bahwa ibu itu mengharapkan kegagalan. Orang yang mengharapkan kegagalan, dia pasti akan gagal. Lalu yang kedua adalah orang yang menganggap kegagalan itu sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Jadi sangat pribadi, artinya bahwa di dalam kehidupan ini sebuah kegagalan, sebuah kesalahan adalah bagian normal dari kehidupan. Tetapi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah kegagalan yang fatal, sehingga kita nggak mau melangkah lagi, sangat pribadi, menusuk hati kita, kita menjadi trauma dan tidak mau bangkit lagi, itu sangat fatal bagi kita. Maka ada seseorang penulis olahraga bernama Grantland Rice berkata, kegagalan tidak terlalu buruk jika itu tidak menyerang hati. Keberhasilan baik-baik saja jika itu tidak menguasai kepala. Jadi jangan menganggap bahwa kegagalan itu sangat pribadi. Bahkan juga keberhasilan juga jangan kita anggap bahwa keberhasilan itu juga kita akan berhasil terus besoknya. Enggak. Jadi jangan menganggap kegagalan sangat terlalu personal, terlalu pribadi, lalu menolak untuk mengambil resiko. Nah, orang yang berkata tidak bisa, dia menolak untuk mengambil resiko. Hidup ini adalah resiko. Orang-orang yang menyabotase dirinya sendiri seharusnya tidak perlu khawatir tentang kegagalan terbesar sebesar kekhawatiran mereka. Ada seorang bernama Charles Parner ngomong begini, terlalu banyak orang memiliki apa yang mungkin disebut pengalaman hampir hidup. Dia hampir hidup, dia nggak hidup. Karena hidup ini penuh resiko.
Ada seorang sastrawan menulis begini, datanglah ke tepi. Tidak, kami akan jatuh. Datanglah ke tepi. Tidak, kami akan jatuh. Mereka datang ke tepi. Ia mendorong mereka dan mereka terbang. Jadi mereka yang terbang selalu terlebih dahulu ada di tepi. Jika kita ingin mendapat kesempatan yang besar, kita harus mengambil resiko. Jika kita ingin bertumbuh, kita harus membuat kesalahan. Jika kita ingin mencapai potensi kita, kita harus meraih kesempatan-kesempatan. Jika tidak, kita akan dimundurkan ke tingkat hidup yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang tidak membuat kesalahan akan berakhir dengan bekerja pada orang yang membuat kesalahan. Dan akhirnya mereka sering berakhir dengan hidup penuh penyesalan. Lalu yang selanjutnya, jangan membiarkan kegagalan mengalahkan kita. Jangan membiarkan kegagalan mengalahkan kita. Ada seseorang berkata demikian, yaitu Steve Davis. Mungkin bukan salah kita jika kita kalah, tetapi memang itu salah kita jika kita tidak bangkit. Jadi itulah sebenarnya, kita jangan membiarkan kegagalan mengalahkan kita. Bukan salah kita jika kalah. Kalah adalah sebuah hal yang normal dalam kehidupan. Tapi itu salah kita jika kita tidak bangkit. So, marilah kita menjadi pribadi yang berkata, aku mau berhasil. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.